Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teroris adalah kelompok ekstremis yang muncul setelah Nabi Muhammad wafat, tapi bibitnya bisa dilacak sejak Rasulullah masih hidup. Embrio watak teroris tergambar dalam sosok Zulkhuwaisirah, seorang muslim pedesaan yang merasa dirinya lebih baik dan lebih adil dari Rasulullah SAW. Namun sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar kami lebih semangat lagi mengupload video-video Islami lainnya. Suatu ketika, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Zulkhuwaisirah pernah mengkritik Nabi Muhammad kala terjadi pembagian hasil rampasan perang Hunain. Latar belakang kritik pedas Zulkhuwaisirah itu lantaran Rasulullah mengutamakan pembagian rampasan perang kepada orang-orang non-muslim yang diharapkan masuk Islam. Inilah yang kemudian membuat Zulkhuwaisirah berkata, "Demi Allah, ini adalah pembagian yang Rasulullah tidak melakukannya." Lalu, ia pun mendatangi Rasulullah untuk memprotesnya. Laki-laki dari Bani Tamim itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau harus berlaku adil." Maka beliau berkata, "Celaka kamu, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berlaku adil." Kemudian Umar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya." Beliau berkata, "Biarkanlah dia, karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang ahli ibadah, yang salah seorang dari kalian memandang remeh salatnya dibanding salat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah ke hewan buruan." Dalam hadis tersebut juga disebutkan tentang terawangan Rasulullah yang menyatakan bahwa Zulkhuwaisirah kelak akan mempunyai kawan-kawan yang ahli ibadah, sehingga sholat dan puasa mereka jauh melampaui salat dan puasa sahabat-sahabat besar saat itu. Penerawangan Rasul tersebut terbukti benar tak kala sejarah mencatat bahwa Zulkhuwaisirah bergabung dengan para teroris lainnya yang memberontak terhadap Khalifah Ali dan akhirnya terbunuh di dalam perang Nahrawan. Setelah munculnya sosok Zulkhuwaisirah pada masa Rasulullah, aksi teror dalam sejarah Islam tercatat muncul kembali di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila sebelumnya hanya ada gugatan pribadi pada Rasulullah, di era ini mereka mulai membentuk kekuatan politik yang nyata. Kebiasaan mereka untuk melawan pemerintah yang sedang berkuasa dimulai sejak era Khalifah Utsman bin Affan. Kudeta yang mereka lakukan dibungkus sedemikian rupa atas nama amar ma'ruf nahi mungkar untuk memancing emosi massa. Kaum teror Zulkhuwaisirah ini menampakkan diri seolah-olah sedang berjuang demi kebenaran dengan cara mengudeta Utsman, mengepung istana khalifah, lalu membunuhnya dengan sangat kejam. Jenazah tokoh mulia itu pun dibiarkan tanpa dikubur. Mereka menganggap Utsman sebagai pemimpin yang zalim. Setelah beberapa hari meninggal, para sahabat secara sembunyi-sembunyi menguburnya di malam hari. Pada awalnya mereka hendak memakamkan beliau di Baqi, sebuah area pemakaman kaum muslimin. Namun diketahui oleh sebagian kelompok teror tersebut lalu dilarang. Bahkan jenazahnya dilempari batu. Akhirnya jenazah mulia itu dimakamkan di Hai Kaukab, sebuah kebun milik Utsman yang dibeli dari seorang Ansar bernama Kaukab. Lokasi kebun itu bersebelahan dengan area Baqi dan di kemudian hari menjadi satu dengan Baqi. Setelah Khalifah Utsman bin Affan dibunuh, kaum muslimin melalui lembaga Ahlul Hilli wal Aqdi yang terdiri dari para sahabat terpandang mengangkat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Namun Muawiyah saat itu menjabat sebagai gubernur Syam, Suriah, menolak membaiat Ali. Muawiyah yang masih berkerabat dengan Utsman meminta balas atas kematian Utsman radhiyallahu anhu. Muawiyah menuntut semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman harus dibunuh. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu berpandangan yang dibunuh hanya yang membunuh Utsman. Perbedaan ini kemudian memunculkan konflik antara keduanya. Sayyidina Ali mengerahkan bala tentaranya untuk menyerang Muawiyah. Sebaliknya, Muawiyah juga mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi Ali.
Gagalnya kubu Khalifah Ali dengan kubu Muawiyah untuk mencapai kesepakatan akhirnya menimbulkan perang saudara yang dikenal sebagai Perang Siffin. Perang besar antara sesama kaum muslimin ini bisa dibilang imbang, sehingga hanya menyebabkan korban besar berjatuhan dari kedua kubu. Puncak aksi kelompok Zulkhuwaisirah itu adalah majunya seorang teroris bernama Abdullah bin Muljam untuk membunuh Sayyidina Ali. Ia menyerang Ali yang hendak salat subuh dan berhasil melukai dahi beliau hingga parah dan akhirnya beliau meninggal. Ketika dieksekusi, Ibnu Muljam sama sekali tak mengeluh sakit. Ketika kedua tangan dan kakinya dimutilasi dan matanya ditusuk, ia malah membaca surat Al-Alaq hingga khatam. Kemudian tak kala lidahnya hendak dipotong, barulah ia mengeluh lantaran merasa sedih tak bisa mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Sepanjang perjalanan sejarah Islam boleh dikatakan teroris selalu muncul. Ada kalanya mereka tiarap, tapi di kala lain mereka siap melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak, terutama ulul amri atau pemerintah, yang dinilai telah melenceng dari ajaran Islam. Juga perlawanan terhadap pihak-pihak yang dinilai telah merugikan dan memusuhi kepentingan umat Islam. Meskipun jumlah kelompok-kelompok terorisme kecil, lantaran ideologi radikal yang mereka anut, eksistensi mereka menjadi sangat berbahaya. Mereka juga susah ditumpas dengan kekuatan bersenjata. Contoh yang paling mutakhir barangkali bisa disebutkan nama Al-Qaeda. Sebelum satu dasawarsa lalu, kita hanya mengenal satu kelompok radikal atau teroris yang bernama Al-Qaeda. Setelah organisasi garis keras ini dihantam Amerika Serikat dan koalisinya di Afghanistan, Al-Qaeda pun beranak pinak dan menyebar ke berbagai negara seperti Irak, Suriah, Libya, Yaman, Somalia, Filipina, dan seterusnya, termasuk ke Indonesia. Nama-nama mereka pun bermacam-macam, salah satunya adalah ISIS. Kelompok-kelompok radikal anak cucu Al-Qaeda inilah yang kini sering disebut sebagai terorisme masa kini. Koalisi yang dipimpin Amerika Serikat sekarang ini hanya berhasil menghancurkan ISIS secara fisik, namun ideologi radikalnya akan tetap tumbuh subur, bukan hanya di Irak dan Suriah, tapi juga akan menyebar ke berbagai negara seperti saat ini. Semoga Indonesia aman dari makar dan rencana-rencana teror mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.